Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana lil iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ahsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sahabat TV DJA dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di acara Jamiah Podcast. Nah, pada edisi yang ke-9 ini, kita akan membicarakan sebuah pembahasan yang sangat menarik tentunya, dengan tema meraih kesuksesan dunia akhirat. Berbicara tentang sukses, tentunya setiap kita pasti menginginkan suksesan. Semua orang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Ada yang ingin jadi dosen, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi, bahkan ingin menjadi miliarder. Namun yang jadi pertanyaan, apakah mereka bisa dikatakan sebagai orang yang sukses? Dan siapa orang yang sukses menurut pandangan Islam? Nah, untuk membahas lebih lanjut, di studio telah hadir bersama kita Tengku Mustasir Jalaluddin SH. Beliau merupakan salah satu guru senior di Dayah Jamiah Al-Aziziyah dan sekaligus menjabat sebagai Kabag Pendidikan Dayah Jamiah Al-Aziziyah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tungku, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Nah, Tungku, tema kita pada hari ini yaitu meraih kesuksesan dunia akhirat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita membahas terlalu jauh tentang apa itu sukses dan lain sebagainya, tentunya kita harus tahu dulu ta'arif ataupun definisi dari sukses itu sendiri. Maka oleh karena itu kami mohon nih kepada Tungku untuk menjelaskan sedikit nih kepada saya dan juga teman-teman di rumah, apa sih yang dikatakan dengan sukses itu? Tungku, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Penghormatan terutama kepada ayah selaku pimpinan Dayah Jamiah Al-Aziziyah, kepada Abi selaku wakil pimpinan Dayah Jamiah Al-Aziziyah, dan kepada seluruh dewan guru yang masih aktif mengajar di Dayah yang kita cintai ini. Terima kasih. Pertanyaan tentang apa itu definisi daripada sukses. Sukses makna secara luas tercapai apa yang kita cari. Misalnya kita mencari harta, tercapai harta, itu sukses. Kita mencari jabatan, kita dapati jabatan, itu juga sukses. Kita mencari ilmu, ilmu itu juga kita dapati, itu dinamakan juga dengan sukses. Itu makna sukses, arti sukses secara pengertian secara luas. Sekian. Baik, Tunggu. Nah, berarti bisa kita katakan sukses itu ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, maka kita bisa dikatakan sebagai orang sukses. Ya. Nah, kemudian ketika berbicara sukses ini, kalau dalam Islam tentunya ada kesuksesan dari segi duniawi dan juga ada kesuksesan dari segi akhirat. Lantas bagaimana melihat kesuksesan dari segi dunia dan bagaimana cara kita melihat kesuksesan dari segi akhirat? Gitu, Tunggu. Ya, terima kasih. Saya kutip pernyataan Allah dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ketika kita dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka di situ kita dinamakan dengan sukses. Itu pengertian sukses menurut pandangan Al-Quran. Ya. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Sedangkan kehidupan apa saja yang kita peroleh di dunia ini itu hanyalah tipuan belaka, tidak kekal. Pamannya kita memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki harta, itu hanya sementara kita nikmati. Habis itu kalau bukan mereka yang duluan pergi, kita yang duluan pergi. Kita duluan pergi dengan meninggal, mereka yang duluan pergi dengan datang musibah, datang gempa, tsunami seperti 2004 yang lalu.
Sedangkan dan Uwais Al-Qarani ketika mengutip sampah, mengutip makanan di tong sampah, tiba-tiba datang anjing. Beliau bilang sama anjing, in dakhaltul jannata fa ana khairun mink. Bila aku nanti masuk ke dalam surga, maka di situ aku lebih baik daripadamu. Wa in dakhaltun nar fa anta khairun minni. Dan bila nanti saya masuk ke dalam neraka, maka di situ kamu lebih baik daripada aku. Jadi Uwais Al-Qarani menafsirkan ataupun mengartikan sukses ketika selamat daripada neraka masuk ke dalam surga. Itu sukses menurut pandangan agama. Sekian. Selanjutnya nih Tengku. Nah, kalau berbicara sukses, sebagian dari kita tuh mengartikan sukses itu dengan kekayaan, dengan pangkat, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Lantas, ketika berbicara tentang sukses ini, apakah orang yang punya pangkat, jabatan yang tinggi, kemudian popularitas tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang sukses? Atau gimana? Nah, bagaimana pandangan Tengku terhadap hal tersebut? Jadi kalau kita tadi berpijak daripada definisi sukses secara umum, itu juga dinamakan dengan sukses. Tetapi kalau kita berpijak sukses menurut pandangan agama, orang seperti itu belum dikatakan dengan sukses. Karena baru dikatakan dengan sukses ketika selamat daripada neraka dan masuk ke dalam surga. Mungkin bisa kita katakan berarti orang tersebut bisa dikatakan sukses dari segi duniawinya, Tengku ya. Sukses dari segi duniawi. Namun kalau tinjauan dari akhirat yang dikatakan dengan sukses adalah ketika kita berhasil mencapai ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, Jannatun Na'im. Nah, kemudian tentunya kalau kita berbicara tentang sukses ini pasti ada langkah-langkah ataupun cara-cara agar kita ini bisa meraih kesuksesan. Nah, lantas bagaimana cara ataupun langkah kita untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat? Jadi langkah untuk kita mendapati sukses di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu. Karena sesuai dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bila kita ingin bahagia, ingin sukses hidup di dunia, maka mesti dengan ilmu. Bila kita ingin sukses hidup di akhirat juga mesti dengan ilmu. Bila kita ingin sukses dunia dan akhirat mesti dengan ilmu. Jadi dengan ilmu kita terbeda antara kita dengan binatang. Karena kita mempunyai tenaga, kekuatan, binatang pun juga memiliki kekuatan. Nah, kita memiliki kasih sayang. Ayam pun lebih kasih sayang. Kita memiliki keberanian. Harimau dan singa pun lebih berani dibandingkan dengan kita. Jadi yang membedakan kita dengan binatang hanyalah ilmu. Dan dengan ilmu Allah mengungguli Nabi Adam di atas malaikat. Ini pada kejadian ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah bilang sama malaikat. Kemudian malaikat memprotes rencana Allah itu. Kemudian Allah memberitahu nama-nama benda kepada Nabi Adam. Kemudian setelah itu Allah menanyakan nama-nama benda itu kepada malaikat dengan kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Beritahu kepadaku wahai malaikat tentang nama benda-benda ini bila kamu termasuk orang-orang yang benar. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhanku, maha suci Engkau wahai Tuhanku. Kami tidak tahu apa-apa melainkan apa yang telah Engkau memberitahu kepada kami. Maka baru kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Beritahu nama-nama benda ini kepada malaikat. Jadi malaikat Nabi Adam, Allah mengungguli Nabi Adam di atas malaikat gara-gara ilmu. Maka dalam kita menuntut ilmu harus kita memperbaiki niatnya dulu.
Ketika kita menuntut ilmu, harus kita memperbaiki niatnya dulu. Niat kita untuk mencari ilmu, niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri dan menghilangkan kebodohan kepada orang lain. Dan untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan kita mencari ilmu untuk kita bisa dipuji oleh orang, bisa kita diagungkan oleh orang, supaya kita bisa mengambil mata benda sama orang lain, supaya kita bisa mengungguli kita dengan teman-teman kita. Ini berbahaya sekali. Bila kita dari niat itu belum taubat, maka bisa-bisa kita celaka. Setelah niat kita sudah baik, sudah bagus, baru kita untuk mendapati ilmu dengan kesungguhan. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dalam mengartikan ayat Allah ini berbeda pendapat ulama. Ada sebahagian ulama mengartikan ayat Allah ini dengan arti yang sangat luas. Dengan arti man talaba syai'an wajada. Siapa yang mencari sesuatu, kemudian dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapatinya. Bila kita mencari harta, kita bersungguh-sungguh juga kita akan dapat. Bila kita mencari tahta, mencari pangkat, bersungguh-sungguh juga pasti kita akan dapat. Bila kita mencari ilmu dan kita bersungguh-sungguh, ilmu itu juga bisa kita dapat. Itu arti secara umum. Ada sebahagian ulama, Imam Fudil mengartikan ayat Allah tadi dengan arti yang khusus. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَ الْعِلْمِ بِهِ. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka Allah akan memberi jalan, memberi petunjuk untuk mendapati ilmu tersebut. Maka harus sungguh dalam minta ilmu. Dalam getanya bet yang terutama untuk bersungguh ada gelasa. Nya nilai betul-betul gitu. Betul-betul menguasai pelajaran gelasa. Supaya wate gelah dua kitab-kitab Hanabari yang terus bisa getanya pahami. Paling kurang nilai gelasa getanya hafal kitab-kitab mantan bina, jarumiyah, kitab tasrif, awamil, yang berhafal dan kalimat bermumpu getanya kalimat. Hanjat lalai getanya gelasa. Kalimat paling kurang bermumpu karena dengan kalimat getanya jeta buh mana. Dengan kalimat getanya jeta kenbari. Dengan kalimat getanya jeta surah. Bahkan dengan kalimat jeta kalian kamus. Ino mayahana tetepua kalimat. Iban cara ada kalian kamus. Umpama merempak idrib. Ana tetepua kalimat idrib yang putra kalimat. Kita kalian rekamu baham dah. Baham dah ada kalian kamus. Nyan terus angkamat dunia ada rempah. Merempak mana? Hai merempak. Donan tu kuih donan. Mana? Kan mana yang tak inginkan. Jadi nyan pakai roh tak kalian katanya baham dah. Karena ana tetepua kalimat putra kalimat idrib kan. Makanya gelasa gitu bebutai-butai hanjat lalai dia. Orang buat anak santri buat bebutai-butai dan orang semua buat pun bebutai-butai. Baiknya lagi yang prinsip orang semua buat. Alah meggelasa habis buat tak fikir. Otak gelah dua tengok. Jadi nya hanjat kan. Nya nyalonkan yang pemikiran keliru kan. Pemikiran keliru kan. Karena gelasanya ke untuk bisa memahami kitab-kitab ke depan. Ino gelasa getnya hana menguasai pelajaran gelasa kayak gelah dua. Jadi gelah dua hai tak pahami cik karena gelasa getnya hana memahami. Hana tak pahami pelajaran gelasa. Kayak gelah dua getnya mantap mama kayak gelah kamu taman-taman aja. Cepat dia tu mikir. Lagi orang bakai kalau ke berkah kayak ke gerak, ke peduk ke tamah lam. Ada gerak kam tamah gerak lah. Gepeduk ke tamah lah dah bu getik kaya leh bu getik kaya najan tak balik berkun tak bergen tu. Jadi menancip getanya buatnya gelasa menguasai pelajaran gelasa, gelah dua menguasai pelajaran gelah dua. Karena kena kadang orang kun kadang nunggu tengok jet wateta buat jet wateta temu buat mialun kun memangnya hana mustahil terjadi tapi punya uronyo nyen kapayaran kan pakai ino HP no saja ino HP dia karena Honda lo wateta temu buat jadi
tingah-tingah tamu ulang itu telefon dengan hai pat hai nai bilik di mana duit aja ye oh je cit itu yang tengah nyantai kalan jadi menyeuranya untuk jit kitab pada datang buat menyalungkan kapayah zaman nak lagi cerita abi Zahrun abi Mudi otene cerita jit otene sembut nyen udip masa wajah Nabi tahun 2000 ulikut gede udip 2000-an Nabi golom na hapi-hapi lagi golom canggih lagi jadi untuk ge fokus untuk belajar mungkin tapi menyaurnya kapayah maka jit kitab hana jit kitab engke masa santri menyaka jit ku guru hektan untuk jit kitab dia pakeun karena menya santri menyatakan bak katanya ujian titun dua ge le guru ban titun ujian ge hai payah gak ba kitab ba kitab nah yang kena tiap gak tembuat ba kitab kau ujian gen ya hana berarti lam titun 20 hurau ya hana ujian gen la ujian gen mendung sebab ujian santri menyaka semester kan 10 hurau nampak katanya sina semester kedua habis 10 hurau le guru yang titonnya kurang 20 ya hana ujian le ujian kan mendung mana dah tembut malagi maka untuk jit kitab hana jit kitab masa santri menyalahkan mereka jit guru menya orangnya kapayah dan untuk jit kitab deh jadi bersungguh-sungguh gitu dalam mencari ilmu menancit hanajit gitu temayang bak gok male-male gitu bak temayang hana mesti bak orang raya bak ngon kan dalam lokal gitu kena yang lebih temayang bak ngon itu yang bek timaumbung gitu menancit atewo bilik mulang yang duk bek tapa be wate hana manfaat jadi untuk mendapati ilmu harus ada kesungguhan. Setelah kita mendapati ilmu yang lebih penting lagi adalah ta'zim kepada guru. Ini mesti ada di kalangan kita mencari ilmu. Jadi tentang masalah ta'zim ke guru nya wajib gitu. Harus menghormati guru. Karena bila guru teh bengeh munya gure teh bengeh ke getayong gara-gara getayong hana hormati guru nyo bisa-bisa celaka dia. Karena ni cerita li Syamsul A'immah Al-Halwani ketika beliau datang ke suatu kampung murid mengunjungi semua murid mengunjunginya kecuali Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji. Sehingga wate guru tadi Syekh Al-Halwani ketemu dengan murid tadi beliau bertanya lima lam tazarni kenapa engkau tidak mengunjungi aku apa jawaban murid tadi kuntu masyghulan bi khidmatil walidah aku sibuk mengurusi ibuku wahai guru bukannya aku tidak mengunjungimu tetapi aku sibuk mengurusi ibuku. Maka apa kata guru? Turzakul umur wala turzakur raunaqad dar. Kamu diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah, tetapi kamu tidak diberikan teratur dalam belajar. Terbukti di kemudian hari terbukti. Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji memang beliau umurnya panjang, rezekinya berlimpah, tetapi teratur dalam belajar ini tidak ada. Kenapa? Karena hati gurunya yaitu marah. Karena gurunya marah. Nhân tập gái đấy không? Nhân đúng của chợt đào ai, nhân chợt đào ai là nghe lần kitab lâu ngồi đó cả hắn trộn ngồi đó nông cụ mình trần nè. Thôn 2000 thôn 2000 lah. Thôn 2000 na gore mudi. Jarang that urang sehingga dengan gedrenglah karena gelah yang temu buat watian abanisam gelah agak yang iwatu gelah agak yang gelah buat abanisam itu gelah leoden jadi gedreng gelah gei lokal abanisam gei lokal abanisam pupu karena ingin gak buat dengan abanisam jadi karena bengih gore tungku yang kaknya yang careng tak hana trip dah gadah lawa maka le takalan urang careng hana terarah udip pakeun karena hana ji cok manfaat ilmu lego pakeun gara-gara bengih gore maka ji penting tak gitu ta jaga hati gore dan menancit gore pi be bacu-bacu petemar ka muridnya hanje ci gore bacu-bacu ka bengih ke murid hanje ci
Karena ingatlah ke murid, hei imita ilmu mutun-tun urang cik dukna hei bak imita peng kan. Jadi yang keharap anak berterarah udik berhebat anak, tapi ngan gara-gara getanya gore betul-betul ka bengeh ke country sehingga murid getanya gunanya kahana di terarah udik. Jadi getanya gore betul-betul bengeh ke country. Jadi benar sifat kasih sayang cik. Bila kesalahan yang dipubut oleh murid kita yang bisa kita maafkan, ya maafkan saja. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati, membawa kepada celaka murid kita nanti. Nah, itu hanya sekian. Nah, baik, terima kasih Tunggu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk meraih kesuksesan dunia akhirat itu bukan hanya dengan harta, bukan juga dengan hanya amalan, namun juga harus disertai dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena karena amalan tanpa ilmu, amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, untuk meraih kesuksesan akhirat, dunia dan akhirat, yaitu salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Nah, ini Tunggu kita sudah sedikit berbicara tentang ilmu. Ini saya penasaran, tentunya ketika kita menuntut ilmu ini pasti ada faktor penghambatnya dan juga ada faktor yang dapat memberikan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Nah, kira-kira ini apa saja nih Tengku faktor yang dapat menyebabkan kita atau menjadikan ilmu kita ini berkah gitu. Jadi faktor untuk membuat ilmu kita menjadi berkah sudah saya sampaikan tadi dengan takzim kepada guru. Nah, jadi kalau kita ilmu sudah punya tetapi kita tidak mau menghormati guru, maka ilmu kita ini tidak berkah, tidak ada bermanfaat untuk umat. Jadi kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka kita harus menghormati guru-guru kita. Nah, selanjutnya nih Tengku, tentang penghambat ataupun yang menjadi hambatan kita dalam menuntut ilmu untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Lantas apa saja yang menjadi penghambat atau hambatan kita dalam menuntut ilmu agama untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat? Bagaimana nih Tengku? Masalah geteng orang ber, ya, penghambat. Geteng orang ber untuk penghambat untuk menjadi sukses dalam dunia. Jadi menyagetnya artikan sukses getnya dalam dunianya dengan pamaji le harta kan, le harta kemudian rumah tu mewah, rumah tu belagaknya bet tua ini kan. Jadi menyanta artikan sukses, menyanyan makna sukses dalam dunia, kalian getnya gure-gure getnya, abu-abu getnya. Abu dimudi, abu dimudi pun yang hana gemiliki lah abu. Takkan harta cukup le, motor nampak dumbuh motor lah abu, menancit abu kuta. Pamaji abu kuta pun yang hana abu kuta. Abu kuta dumpu ino kana. Tetapi hudip geteng hana semudah. Tapi hudip geteng butuh proses. Hana secepat, hana secepat ji geteng. Trip masa ji. Nyan abu kuta orang. Oh abu kuta duk na mewah hudip orang. Pekalagian najua buka butuh hektar wate nejak buat awak. Bahkan menurut cerita wate abu nejak dari berangkat dari rumah, wate abu kabeh bereh nuwo ke di rumah, kabeh bereh di daerah mudi nuwo rumah kota kru. Wate ne balik rak belang antara kota kurung dengan Midenjo rak belang payayan, rak belang yang ne balik le abu. Wate nejak wate ne lingke luang na kae gebike kayaknya tiga dengan busau dengan tumen lah ternyata kayaknya kamu mampu wate ke kayaknya liabu merhet dalam luang bereh yang geba buno bereh yang geba yang geba kanyot liabu. Jadi untuk bawa ke dia gampung lam hang dia boleh karena hanya yang gejau berhle le orang si ke balik udaya le puasa le abu ana berh gemutang bago. Jadi fitat udip abu de masa udip hidayah tapi hurang yang dukna ka abu pu ya hana. Makanya udip getio dalam dunianya butuh proses. Hana secepat lagi getio bayangkan hana trip masa geteng udip dalam dunianya. Jadi maya geteng ingin bahagia udip dalam dunianya perlu geteng pegat hubungan dengan orang cik begat. Hubungan geteng dengan orang cik teh begat. Karena golam tente geteng orang bet gat hubungan dengan orang cik kalau
ngan kok memang ged itayo tapi ngan orang cik tang pakai tip uro tang pakai maka ngan orang cik beget jaga gitu hubungan lebih-lebih hotel gitu kali tam keluarga nyo nasihat orang keluarga tu lebih-lebih hotel gitu kali tam keluarga beget tak tapi mau orang cik pakan karena menya gitu bengih orang cik bengih orang cik tu hotel kali tam keluarga nyen bengih kan ba ule ba hati main baati bengin karena waktu ke leuran ci entre leuran ci gitu ubayangkan kan puji hana le permalun pu karena promo hoi hana gat le permalun jadi dibayangkan kan leuran ci gitu maka bengi baati bengi maka sesuai dengan kata-kata pepatah bila hati sudah terlukai kemana obat untuk dicari jadi menyebengih baati nya hana le obat. Jadi Alqamah ge wate melinggai berat hat merasakan kesakitan pu gara-gara hana ge sembahyang tak pegahnya hana ge sembahyang ga ena urang taat sembahyang tapi puasa tipuro ne puasa kemudian baca Quran tapi bengih tetapi merasakan kesakitan wate saat malaikat ne tarik nyawa gara-gara urang si bengih keganya orang Syiah bengih ni ke Alqamah. Pakan karena Alqamah lebih peduli kepada anak ketimbang dengan orang Syiah. Maka wate saat kita kalau enam keluarga begat ketimbang orang Syiah dia. Mesti tak pegah lun rumpak hartanya dengan cara dum nunggu orang jarang dalam dunianya. Kon kita untuk dum orang jarang. Menyatakan dia berbicara kecerdasan banyak orang cerdas di dunia ini. Tapi kita yang terumpak mewah hidup dengan gara-gara doa orang Syiah. Ustaz Abdul Somad, contoh yang di lapangan Ustaz Abdul Somad. Orangnya agaknya hebat terkenal kuno gede. Kan gara-gara jarang, dah jarang dum orang jarang la ilah. Pakan karena gadah ketimbang orang Syiah. Bahkan rumah yang gepegak ubi raya ke orang Syiah gepegak. Sehingga bak pintu kan mutulih rumah oma. Jadi ke orang Syiah gepegak. Kita lebih tahu utamakan rumah kera dia le. Orang Syiah lalau dia ngai. Kita rumah kera dia beraya. Orang Syiah lalau dia ngai. Jadi bila orang Syiah tu manteng begat kita yang pertimbang orang Syiah. Tapi bila orang Syiah kita yang kahanali kam ninggai jak ziarah bak kubur ni. Maka orang ke hana mesti kita yang tak kirim pahala ke orang Syiah bertajak ziarah bak kubur. Ya betul hana mesti. Tetapi perbandingan lun begak. Ketika orang Syiah tu manteng udip tak kirim peng tapi kita yang hantam tahu. Ngan kita yang sabi tahu tapi hantam tak kirim peng orang Syiah karena hana peng. So lebih berharga bak orang Syiah. Pu tak kirim peng kita yang hana tahu. Kita yang ane hantam pernah tahu ataupun kita yang sabi tahu tapi peng hantam tak kirim. Lebih berharga tahu kita yang ngan peng. Pu peng dalam orang Syiah karena agak yang kedua. Yang penting kita yang ada kalian wajah kita yang ane senang. Hamanya tu pengen hana harga li, hana perleli peng le orang Syiah kita yang kedua. Jadi menancit kita yang kan tak kirim pahala tetapi tajak bak kubu orang Syiah tu lihat teruk bak kubu manian tak baca doa dalam bak kubu yang lebih berharga orang Syiah. Bahkan lebih mengharap orang Syiah kita yang kehadiran kita yang di saat gana hanale ketimbang en mantengna dalam dunia. Bahkan mana? Karena menyahudip dalam dunia, susah-susah hudip dalam dunia hana seberapa susah dengan hudip di alam barzakh. Karena kun kubu tiap orang ana baitul wahdah. Aku rumah sendirian, ana baitul hayat, aku rumah ular, ana baitul dur, aku rumah ulat, ana baitul wahsyah, aku rumah liar. Wa ma'adat tali apa persiapan untuk memasuki ke dalam kata kubur. Makanya orang Syiah hudip dalam kubu susah dah. Menya kubu orang Syiah getnya raudatun min riyadil jinan kajilah dah ke. Tapi menya kubu orang Syiah getnya hufratun min hufarin niran, coba bayangkan kibang sengsara hudip dalam kubu orang Syiah. Maka wuhat orang Syiah bila getnya anu hantam pernah tak tahu. Wuhat Rasulullah watesan meninggal Sayyidina Bilal tinggalkan kota Mekah pergi ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam. Lama Sayyidina Bilal tidak menziarahi kubur Rasulullah. Pada suatu malam beliau bermimpi. Bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Rasul? Ma hazihil jafwa ya Bilal. Kenapa hatimu keras sekali wahai Bilal? Lama kamu tidak menjumpai aku. Terbangun Bilal.
Nebedah Bilal sehingga nejak ke di kota Mekah, kota Madinah demi menziarahi kubur Rasulullah. Uah li Rasulullah bila orang yang dicintai hana tem negak sawa gaya. Menancip orang Syiah itu menghantam tak tahu. Nabi menyatakan dalam satu hadis, manzara qabra abawaihi au ahadahuma fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Jadi siapa saja yang menziarahi kubur orang tuanya ataupun salah satunya kubur ibunya karena ayah masih ada, ataupun kubur ayahnya karena ibu masih ada, fi kulli jum'atin marratan, pada tiap-tiap Jumat satu kali, satu kali, tiap-tiap Jumat satu kali, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosa kita dan dosa orang tua kita, wa kana barran biwalidayh, maka kita dicatat oleh Allah anak yang berbakti kepada orang tua. Kan karena sabi-sabi katanya utajak ziarah kubur orang Syiah. Kan hanya orang raya atau yang tiga tak ziarah, tapi tiap Jumat katanya utajak ziarah kubur orang Syiah. Maka na orang kun ke hana mesti katanya kan hana mesti katanya tak kirim pahala kurang Syiah bertajak ziarah. Betul memang. Nyen hana salah bahasanya. Tetapi untuk katanya tetapi perbandingan lun pegah perbandingan maya orang Syiah teh mantengna getanya utajak sawu orang Syiah hana tak krempeng ngan tak krempeng tetapi hana tam tak sawu orang Syiah so lebih berharga. Maya lun ke lebih berharga getanya tak krempeng lebih berharga getanya tak sawu orang Syiah walau peng hana tak krem karena orang Syiah getanya katuha pupu lempeng. Jadi makaji sawu orang Syiah dan orang Syiah lebih berarti lebih membutuhkan kegetayaan di saat gak yang hanali ketimbang gak yang mentengna dalam dunia. Bahkan karena susah-susah hidup dalam dunia, hana seberapa susah hidup di alam barzakh. Hidup dalam dunia nampak gepegahai na saudara lingka, tapi hidup di alam barzakh pat gepegahai. Dan bahkan alam barzakh dikele alam barzakh di kubu cipuro dikele kubu limangga bet lega dikele kubu ana betul wahdah aku rumah sendirian, ana betul wahsyah aku rumah liar, ana betul dud aku rumah ulat, ana betul hayat aku rumah ular, wa ma a'dat tali, apa persiapanmu untuk masuk ke dalam nanti. Itu kata kubur setiap hari 3 kali kata kubur. Maka tad orang Syiah getanya bila getanya anak hantam tak tahu Rasulullah Rasulullah wate wafat Sayyidina Bilal tinggalkan kota Madinah nejak gede negara Syam. Pada suatu malam Rasulullah Sayyidina Bilal bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Rasul? Ma hazihil jafwa ya Bilal. Alangkah keras hatimu wahai Bilal, lama kamu tidak menziarahiku di Madinah. Maka terbangun Bilal langsung pergi dari negeri Syam ke Madinah demi menziarahi kuburnya Rasulullah. Rasulullah bila orang yang dicintai hantam pernah nak tahu gaya menancit orang Syiah itu. Tak kegetayang anak maya getayang hantam pernah tak tahu orang Syiah itu. Maka maya ingin getayang hidup bahagia. Pertimang orang Syiah bagat. Le takalan orang yang hidup sukses, orang yang bahagia hidup karena agak hubungan dengan orang Syiah. Le takalan orang-orang yang hana ma'arah hidup, hana perumahan lego, gadah lawa hidup. Le takalan orang-orang yang bengek dengan orang Syiah, hubungan dengan orang Syiah agak. Itu hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Tunggu. Bisa kita simpulkan bahwasanya agar kita bisa meraih kesuksesan dunia akhirat, di samping dengan ilmu untuk mensyariat Allah dan juga dibarengi dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan berbaktilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, terakhir Tunggu sebagai closing statement, mungkin ada pesan dan motivasi yang ingin Tunggu sampaikan buat teman-teman di rumah. Silahkan Tunggu. Jadi tentang sukses tentang sukses. Jadi tentang sukses yang pertama katanya pegat hubungan dengan Allah, apa yang diperintah oleh Allah buat, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, dan pegat hubungan katanya dengan orang Syiah.
Le takalan ngan gat geteng hubungan dengan orang si yang kehnyan kunci geteng bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu saja. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Tungku telah bersamai kami pada malam yang berbahagia ini. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan pada malam hari ini. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.